Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihatul Amelia Priyanti, NIM 63010190171. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi makro Islam. Ruang lingkup analisis makroekonomi. Aspek-aspek dari kegiatan dalam ekonomi yang akan diterangkan dalam teori ini adalah satu, dari mikro ke makroekonomi. Dalam teori mikroekonomi yang dianalisis adalah kegiatan seorang konsumen, suatu perusahaan, atau suatu pasar. Sedangkan teori makroekonomi telah lebih global atau lebih menyeluruh sifatnya. Dalam makroekonomi yang diperhatikan adalah tindakan konsumen secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan keseluruhan pengusaha, dan perubahan-perubahan keseluruhan bagian ekonomi. Yang kedua, asal mulanya perkembangan analisis makroekonomi. Ada 3, yaitu tumbuhan analisis mazhab klasik. Yang kedua, perkembangan teori makroekonomi. Yang ketiga, pandangan utama teori Keynes. Tumbuhan analisis mazhab klasik ada ahli-ahli ekonomi yang tergolong dalam mazhab klasik, yaitu ahli ekonomi yang hidup di antara zamannya Adam Smith dan zamannya Keynes. Tidak banyak membuat analisis mengenai masalah pengangguran, inflasi, ketidakstabilan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. Kekurangan perhatian tersebut disebabkan karena menurut keyakinan mereka, sistem pasar bebas akan mewujudkan tingkat kegiatan ekonomi yang efisien dalam jangka panjang. Penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu mencapai, dan perekonomian akan mengalami pertumbuhan yang teguh. Yang kedua, perkembangan teori makroekonomi. Dalam tahun 1929 sampai 1932 terjadi kemunduran ekonomi di seluruh dunia yang bermula dari kemerosotan Amerika Serikat yang dinamakan The Great Depression. Kemunduran ekonomi tersebut menimbulkan kesadaran kepada ahli-ahli ekonomi bahwa mekanisme pasar tidak dapat secara ekonomis menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang teguh dan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Yang ketiga, pandangan utama teori Keynes. Pandangan dalam buku Keynes dapat dibedakan kepada 2 aspek. Salah satunya menerangkan faktor utama yang akan menentukan prestasi kegiatan ekonomi suatu negara. Keynes berpendapat pengelolaan agregat, yaitu perbelanjaan masyarakat ke atas barang dan jasa, adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai suatu negara. Masalah utama dalam perekonomian. Masalah utama makroekonomi yang akan selalu dihadapi suatu negara antara lain: 1. Masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Yang kedua, masalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Yang ketiga, masalah inflasi. Inflasi merupakan proses peningkatan harga-harga umum secara terus-menerus atau kontinu. Selanjutnya, yang keempat, ketidakkeseimbangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Yang kelima, kebaikan dan keburukan
perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah sebuah perekonomian yang berinteraksi secara bebas dengan perekonomian lain di seluruh dunia. 6. Efek dari defisit neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu atau biasanya 1 tahun. Alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi. Alat pengamat prestasi kegiatan perekonomian atau indikator ekonomi makro yang terutama adalah 1. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah istilah yang menerangkan tentang nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan suatu negara dalam 1 tahun tertentu. Data pendapatan nasional menggambarkan tingkat produksi negara yang dicapai dalam 1 tahun tertentu dan perubahannya dari tahun ke tahun. Yang kedua, tenaga kerja dan pengangguran. Pengangguran dapat dalam suatu negara adalah perbedaan di antara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Untuk menghitung tenaga kerja di suatu negara terlebih dahulu, kita menghitung angkatan kerja. Angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang tersedia dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Untuk mencari angkatan kerja diperlukan data jumlah penduduk yang berusia di antara 15 sampai 64 tahun dan jumlah penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun yang tidak ingin bekerja. Yang ketiga, indeks harga dan tingkat inflasi. Kenaikan harga yang berlaku dari suatu ke waktu lainnya tidak berlaku secara seragam. Kenaikan biasanya berlaku ke atas kebanyakan barang, tetapi tingkat kenaikannya berbeda. Berlakunya tingkat perubahan harga yang berbeda tersebut menyebabkan indeks harga perlu dibentuk untuk menggambarkan tingkat perubahan harga-harga yang berlaku dalam suatu negara. Yang keempat, kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Neraca perdagangan adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan selisih antara ekspor dan impor. Neraca perbedaan bisa disebut dengan ekspor neto. Neraca perdagangan yang positif berarti negara tersebut mengalami ekspor dan nilai moneternya melebihi impor yang bisa disebut surplus perdagangan. Yang kelima, kestabilan kurs valuta asing. Salah satu alat pengukur lain yang selalu digunakan untuk menilai keteguhan sesuatu ekonomi yang berbanding nilai suatu mata uang asing dengan nilai mata uang domestik yang dinamakan kurs valuta asing. Kurs ini menunjukkan banyaknya uang dalam negeri yang diperlukan untuk membeli satu unit valuta asing tertentu. Kebijakan makroekonomi. Tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi diantara lain 1. Menstabilkan kegiatan ekonomi. 2. Mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja atau kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. 3. Menghindari masalah inflasi. Yang keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Yang kelima, mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi diantara lain 1. Kebijakan fiskal. Yang kedua, kebijakan moneter. Yang keempat, kebijakan segi penawaran. Kebijakan fiskal sendiri meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian.
Yang kedua, kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau Indonesia. Bank Sentral adalah Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.